Negara Konoha. Apa maksudnya? Apakah Indonesia benar-benar bisa disamakan dengan desa fiktif Konoha dari anime Naruto? Ini adalah pertanyaan yang mungkin muncul di benak banyak orang ketika pertama kali mendengar istilah ini. Tapi, tunggu dulu, mari kita telusuri lebih dalam. Indonesia? Kok bisa? Apa yang membuat orang-orang mulai menyebut Indonesia sebagai negara Konoha? Apakah ada kesamaan tertentu yang membuat julukan ini begitu populer? Atau mungkin ini hanya lelukon yang berkembang di internet? Halo guys, Raditya Dika here. Kali ini kita akan membahas sesuatu yang benar-benar unik dan mungkin sedikit kocak. Ya, kita akan membahas tentang julukan Indonesia sebagai negara Konoha. Serius, Konoha? Kayak di Naruto gitu. Kali ini kita bakal ngebahas sesuatu yang unik dan kocak, yaitu julukan Indonesia sebagai negara Konoha. Serius, Konoha? Kayak di Naruto gitu. Mungkin kalian bertanya-tanya, dari mana asalnya julukan ini dan kenapa bisa viral di kalangan netizen Indonesia? Yup, kamu nggak salah dengar. Julukan ini memang benar-benar ada dan sedang hits banget di internet. Banyak netizen yang menggunakan istilah ini untuk menggambarkan Indonesia dengan cara yang lucu dan kreatif. Istilah ini lagi hits banget di internet, khususnya di kalangan netizen plus 62. Mereka sering menggunakan meme dan gambar-gambar lucu untuk menyebarkan julukan ini. Tapi, apa sebenarnya yang membuat istilah ini begitu menarik, dan mengapa banyak orang yang tertarik untuk menggunakannya? Penasaran kan, kenapa Indonesia bisa disamain sama desa shinobi di anime Naruto itu? Apakah ada kesamaan budaya, atau mungkin hanya karena popularitas anime Naruto yang begitu besar di Indonesia? Mari kita cari tahu lebih lanjut. Siap-siap, kita bakal bahas tuntas di sini. Kita akan melihat berbagai aspek yang mungkin menjadi alasan di balik julukan ini. Mulai dari kesamaan budaya, popularitas anime, hingga kreativitas netizen dalam menciptakan meme. Jadi, jangan kemana-mana, tetap di sini dan kita akan mengupas tuntas fenomena negara Konoha ini. Sebenarnya, nggak ada catatan resmi kapan persisnya julukan negara Konoha ini muncul. Tapi, yang jelas, ini berawal dari media sosial. Mungkin gara-gara banyak yang ngefans sama anime Naruto. Nah, terus netizen mulai ngeliat beberapa kesamaan antara Indonesia sama Konoha. Awalnya sih cuma guyonan ringan. Lama-lama makin banyak yang mic. Jadilah istilah ini viral dan melekat sebagai meme di dunia maya. Media sosial memang punya kekuatan yang luar biasa dalam membentuk opini dan budaya populer. Dari sekedar candaan, bisa jadi tren yang diikuti banyak orang. Apalagi di Indonesia, di mana pengguna media sosial sangat aktif dan kreatif. Mereka seringkali menciptakan konten-konten yang unik dan menarik perhatian. Anime Naruto sendiri memang punya pengaruh besar di Indonesia. Banyak penggemar yang mengikuti setiap episodenya, mengoleksi merchandise, dan bahkan ikut serta dalam acara-acara cosplay. Karakter-karakter dalam Naruto juga sering dijadikan inspirasi dalam berbagai hal, mulai dari fashion hingga gaya hidup. Kesamaan antara Indonesia dan Konoha mungkin terlihat dari semangat gotong royong dan kebersamaan yang ada di masyarakat. Selain itu, keindahan alam dan keragaman budaya Indonesia juga sering kali dibandingkan dengan dunia fiksi dalam anime tersebut. Hal ini membuat banyak orang merasa dekat dan terhubung dengan cerita Naruto. Guyonan ringan yang awalnya hanya di kalangan kecil, lama-lama menyebar luas. Orang-orang mulai menggunakan istilah negara Konoha dalam percakapan sehari-hari, baik di dunia nyata maupun di media sosial. Hal ini menunjukkan bagaimana budaya populer bisa mempengaruhi cara kita berkomunikasi dan berinteraksi. Dengan semakin banyaknya orang yang menggunakan istilah ini, akhirnya menjadi viral. Hashtag terkait negara Konoha pun seringkali muncul di trending topics. Ini menunjukkan betapa cepatnya informasi dan tren bisa menyebar di era digital ini. Media sosial memang menjadi alat yang sangat efektif dalam menyebarkan ide dan budaya. Meme-meme yang berkaitan dengan negara Konoha pun bermunculan. Kreativitas netizen dalam membuat meme membuat istilah ini semakin populer. Meme-meme ini tidak hanya menghibur, tetapi juga menjadi cara bagi orang untuk mengekspresikan diri dan berkomunikasi dengan cara yang lebih santai dan menyenangkan. Begitulah, dari layar kaca ke timeline kita, istilah negara Konoha menjadi bagian dari budaya populer di Indonesia. Coba deh kita bandingkan. Konoha itu punya Hokage, Indonesia punya presiden. Konoha punya ninja hebat, Indonesia punya banyak orang berbakat. Konoha punya Sharingan, Indonesia punya pemandangan indah dari Sabang sampai Merauke. Konoha punya ramen enak,
Indonesia punya nasi goreng yang gak kalah maknyus. Drama politik di Indonesia juga seru kayak di Konoha loh. Ada yang berebut kekuasaan, ada intrik-intrik politik, dan tentu saja ada juga momen-momen kocak yang bikin kita tepuk jidat. Bedanya, kalau di Konoha pertarungannya pakai jutsu, di Indonesia lebih ke adu program dan debat di televisi. Tapi ya gitu deh, kadang dramanya suka lebih menegangkan daripada sinetron. Section 5, dari Sabang Merauke, keberagaman rasa Konoha. Sama kayak Konoha yang punya banyak klan, Indonesia juga punya beragam suku, budaya, dan bahasa. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote, kita punya keunikan masing-masing. Dan yang bikin salut meskipun berbeda-beda, kita tetap bisa hidup rukun dan damai. Bhinneka Tunggal Ika bro. Section 6. Netizen beraksi, ketika meme negara Konoha menggelitik timeline. Nah, netizen Indonesia itu kreatif-kreatif guys. Begitu muncul julukan negara Konoha, langsung deh bermunculan meme-meme kocak. Ada meme Pak Jokowi jadi Hokage, ada meme DPR lagi rapat pakai baju ninja, pokoknya macem-macem deh. Kreativitas netizen emang gak ada batasnya. Section 7, candaan yang menggelitik, kritik yang menyentil. Di bagian ini, kita akan membahas bagaimana humor dan kritik sosial seringkali berjalan beriringan, terutama di dunia maya. Tapi, di balik guyonan negara Konoha ini, sebenarnya ada kritik sosial yang tersirat loh. Humor seringkali menjadi alat yang ampuh untuk menyampaikan pesan-pesan penting tanpa terasa menggurui. Mungkin netizen merasa ada beberapa hal di Indonesia yang mirip sama Konoha, terutama dari segi politik dan sosial. Misalnya, tentang kesenjangan sosial, korupsi, dan berbagai masalah lainnya yang sering kita hadapi sehari-hari. Atau sistem birokrasi yang ruwet. Banyak orang merasa frustrasi dengan proses yang berbelit-belit dan tidak efisien, sehingga mereka menggunakan humor sebagai pelarian. Lewat meme-meme kocak, netizen mencoba menyampaikan aspirasi dan kritik mereka dengan cara yang lebih menghibur. Meme-meme ini seringkali menjadi viral dan menyebar dengan cepat di media sosial, menciptakan diskusi yang lebih luas. Dengan cara ini, kritik sosial bisa mencapai lebih banyak orang, dan membuat mereka lebih sadar akan isu-isu yang ada. Humor menjadi jembatan yang menghubungkan berbagai lapisan masyarakat, membuat pesan yang disampaikan lebih mudah diterima. Bahkan, para komedian seringkali menggunakan panggung mereka untuk menyampaikan kritik sosial. Dengan cara yang lucu dan menghibur, mereka bisa membuka mata banyak orang terhadap realitas yang ada di sekitar kita. Jadi, meskipun terlihat sepele, humor dan candaan bisa menjadi alat yang sangat efektif untuk menyampaikan kritik sosial. Mereka tidak hanya menghibur, tetapi juga mengajak kita untuk berpikir lebih dalam tentang isu-isu yang ada di masyarakat. Lewat candaan yang menggelitik dan kritik yang menyentil, kita bisa melihat dunia dari perspektif yang berbeda. Humor menjadi cermin yang memantulkan realitas, membuat kita lebih peka dan kritis terhadap apa yang terjadi di sekitar kita. Section 8, Indonesia, lebih dari sekedar meme. Julukan negara Konoha memang cuma guyonan semata. Tapi, dari sini kita bisa belajar bahwa Indonesia punya banyak cerita dan keunikan yang menarik untuk dibahas. Indonesia punya potensi besar untuk maju dan berkembang. Yuk, kita sama-sama berkontribusi untuk Indonesia yang lebih baik. Section 9. Yuk, ngobrol lebih lanjut. Nah, itu tadi sedikit cerita tentang negara Konoha, julukan unik untuk Indonesia. Gimana menurut kalian? Setuju nggak kalau Indonesia disebut negara Konoha? Share pendapat kalian di kolom komentar ya. Jangan lupa juga follow akun media sosial gua untuk cerita seru lainnya. Stay awesome guys!